Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidaklah terhenti kecuali kematian telah tiba kepada kita masing-masing. Kenikmatan yang terbaik, yang abadi adalah kenikmatan taufik. Dengannya di dunia kita merasakan kebaikannya, ketenangan dan kebahagiaan dihasilkan karena taufik. Dan demikian pula adalah kita bisa merasakannya setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, contoh kita dalam bertutur kata, dalam berfikir, dalam beramal dan seterusnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan saat ini kemarin kita sudah selesai atau kita sudah memasuki surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Wailun, bismillah. Wailun likulli humazatil lumazah. Kalimat wailun di sini disebutkan kalimatu azab aw wadin fi jahannam sebagai isyarat adanya khilaf, perbedaan pandangan di kalangan ulama di sana, sehingga beliau mengatakan kalimatu azab. Kalimat wail artinya kecelakaan, kecelakaan atau halakah. Kemudian wadin fi jahannam, atau dia maknanya adalah bahwa wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Maka kalimat wail ketika dikatakan wailun likulli humazatil lumazah, maka kecelakaanlah, kebinasaanlah terhadap orang yang likulli, bagi siapa saja yang memiliki sifat ini. Dia humazah dengan lumazah. Kemudian makna tafsir yang berikutnya adalah wadin fi jahannam adalah sebuah lembah di dalam neraka. Maksudnya adalah orang yang memiliki sifat humazah dengan lumazah adalah tempatnya di neraka jahanam itu yang bernama wail. Kita sebutkan juga kemarin, kita sebutkan wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah atau neraka tempat mereka di neraka nanti adalah orang yang berwudu namun tidak menyempurnakan wudunya, menyisakan dari anggota wudunya itu tidak terbasuh dengan air. Itu mereka mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Dan hadis ini adalah sebuah dalil atau diantara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mau beribadah kepada Allah namun kemudian tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka dia tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun justru Allah akan mengazabnya. Makanya ibadah itu adalah kita melakukan bukan dengan keinginan kita, tetapi harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau beribadah namun berdasarkan keinginannya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga orang yang salat, mau sholat berjamaah tapi dia tidak mau mengikuti imamnya, imamnya sujud dia bangkit, atau mau lomba-lombai imamnya, imamnya terlalu lama, imamnya begini dan seterusnya, maka itu akan diancam dalam hadis Rasulullah SAW bahwa mereka akan dirubah kepalanya menjadi ra'su himar, seperti kepalanya keledai. Itu ancaman bagi orang yang
mau mengamalkan kebaikan tetapi bukan berdasarkan keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, kita kembali bahwa kalimat wail itu ada khilaf di sana, ada khilaf di kalangan para ulama. Wail intinya bahwa dia adalah ancaman, itu intinya. Dia adalah ancaman kebinasaan atau ancaman dia akan dimasukkan ke dalam sebuah lembah di neraka jahanam yang namanya wail. Kemudian likulli humazatil lumazah, siapa saja, tiap-tiap orang yang humazah dengan lumazah, humazah dengan lumazah, dengan lisannya menghina orang, mencela orang, mencederai kehormatan orang melalui apanya? Melalui lisannya. Melalui lisannya. Melalui lisannya. Kenapa di sini disebutkan atau dalam hadis yang disebutkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang yang apa? Orang yang suka mengolok orang lain dengan lisan, dengan apa? Dengan bibirnya atau dengan kata-katanya. Karena ini adalah semua orang ketika dia melakukan keburukan, maka tidak ada alat dengan melalui lisannya, maka tidak ada alat kecuali itu dia, sama. Adapun hasil dari lisan, ejekan orang tersebut terhadap orang lain, terhadap saudaranya, itu berbeda-beda. Ejekan menghina orang itu berbeda-beda modelnya. Tapi lisan enggak, semuanya orang punya lisan. Maka dengan lisan itu seseorang bisa diberi pahala dan bisa diberi bisa dia memperoleh dosa di dalamnya. Wailun, orang yang mencederai, menghina orang, merendahkan kehormatan orang lain, humazah dengan lisannya, dengan lisannya. Maka ini adalah orang yang mendapatkan pertama ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lumazah dengan apanya? Dengan matanya. Memberikan isyarat-isyarat yang buruk terhadap orang lain. Ini banyak kita lihat ketika seseorang memberikan makar, baru mau melakukan makar, berpikir untuk makar dengan temannya, sesamanya, terhadap orang tertentu, orang yang dia benci atau orang yang memiliki yang dalam pandangan mereka itu pantas untuk diberikan makar atau khidah, maka mereka dengan memberikan isyarat-isyarat mata. Dan ini pekerjaannya orang-orang munafik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan demikian. Demikian. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapa mereka ini? Siapa dua orang ini? Atau apa yang membuat mereka itu membuat makar melalui lisan dan matanya? Allazi jama'a malan wa addadahu. Jama'a malan wa addada. Sebagian ahli qiraah atau ahli tafsir membaca jama'a malan wa addada. Jama'a malan wa addada. Nah, kalimatnya itu supaya seimbang. Sebagian yang lain mengatakan jama'a malan wa adadahu. Wa adadahu itu wajhul qiraahnya. Model atau bentuk-bentuk cara bacanya. Jama'a, apa bedanya? Jama'a mana? Mereka adalah apa? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Artinya apa? Bahwa yang membuat mereka ini membuat makar, itu kebanyakan membuat makar, permusuhan dengan sesama, itu kebanyakan permusuhannya terbangun di atas harta. Fulani itu kaya, tapi kayanya begini. Kayanya dia peroleh begini. Lihat tuh lewat begini dan seterusnya. Dia isyaratkan dengan bibir atau lisannya, atau dia isyaratkan dengan apa? Dengan matanya. Dengan matanya. Tapi yang membuat mereka seperti itu, melakukan perbuatan tercela ini adalah dikarenakan dunia, dikarenakan ketamakan dunia, hasad. Semua apa saja
pekerjaan kita, maka di sana ada hasad. Likulli ni'matin hasud. Setiap kenikmatan yang kita peroleh itu pasti ada saja orang yang iri. Kenikmatan itu bukan hanya harta. Kenikmatan itu bukan hanya harta. Jabatan, kedudukan itu juga kenikmatan. Ilmu, kesolehan, ketawaduan, itu semua adalah apa? Adalah kenikmatan. Jangan dikira ketika seseorang sudah soleh, tidak ada orang yang akan iri dengan kita. Kenapa? Karena kita beranggapan mungkin ada orang soleh tapi rata-rata miskin. Rata-rata miskin dan seterusnya. Tidak. Tetapi semua pekerjaan yang kita lakukan yang indah di hadapan manusia soleh itu indah di hadapan manusia. Yang membuat mereka jauh dari kesolehan karena hawa nafsu. Tapi hakikatnya mereka paham itu, bahwa kesolehan, melakukan amal-amal soleh itu adalah baik. Adalah baik. Kalau dia adalah kebaikan di hadapan manusia menurut atau sesuai dengan naluri manusia itu sendiri, maka kata para hukama, para ahli orang-orang bijak mengatakan apa? Likulli ni'matin hasud. Setiap kenikmatan itu ada saja orang yang iri. Nah, bagaimana dengan harta yang menjadi tumpuan ketamakan manusia ada pada dunia? Kita berpecah, kita berbagus hubungannya, kita bermusuhan, kebanyakannya karena harta. Kebanyakannya faktornya, sebabnya adalah harta. Adalah harta. Nah, ini yang membuat orang bermusuhan. Ini yang membuat orang membuat makar, melakukan dosa, menggibah. Makanya di sini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa apa dia? Al-humazah adalah menyebutkan keburukan seseorang di depannya. Al-humazah adalah menyebutkan keburukan seseorang di depannya. Adapun lumazah, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa lumazah adalah ghibah. Dua-duanya adalah ghibah, masing-masing menyebutkan apa? Menyebutkan keburukan. Tetapi apa? Satu di depan matanya ini apa? Ya mungkin buruk, tapi ghibah itu lebih buruk sebenarnya. Ghibah itu apa? Menyebutkan keburukan seseorang di belakangnya, dia tidak hadir saudaranya, maka itu adalah lebih buruk. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Hujurat itu, wa may amahu yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa kalimatnya? Nasitu hadis. Fakarihtumuhu, maukah kalian memakan daging saudara kalian? Hakikat daripada orang apa? Orang yang menggibah adalah memakan dagingnya saudaranya. Itu hakikatnya. Artinya apa? Itu sangat buruk. Itu sangat buruk dan sangat dibenci. Sangat menyakitkan. Makan daging menyakitkan. Dicubit saja sakit. Apalagi daging kita dimakan. Itu menyakitkan. Artinya sakit begitu, menyakitkan. Membuat hati kita sedih dan seterusnya. Membuat hati kita sedih. Nah, itu benar atau tidak benar? Gibah mereka benar atau tidak benar? Lebih-lebih lagi kalau tidak benar gibahnya, lebih-lebih lagi tidak benar gibahnya. Maka yang membuat seseorang menggibah, perhatikan saja orang-orang yang berkecimpung dalam dunia, maka kampung-kampung apa begitu, lihat, gibahnya banyak, membuat kita menjaga jarak. Ada jarak di antara tetangga dengan tetangga lainnya. Kenapa? Karena apa? Karena dunia. Sehingga dunia ini membuat kita saling menggibah, membuat kita saling menggibah. Yang kemudian tidaklah seseorang menggibah orang lain kecuali kita memiliki penyakit hati. Hasad itu, hasad, iri dan dengki. Yang kemudian hasad, para ulama membagi hasad itu apa artinya? Tamannil al-mar'i ala zawali nikmati akhihi. Harapan hasad adalah harapan seseorang akan untuk hilangnya sebuah kenikmatan dari saudaranya. Dia adalah harapan seseorang
bagaimana kenikmatan yang diperoleh saudaranya itu hilang. Seorang saudaranya punya, tetangganya ada kenikmatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini misalnya. Tetangganya ini buruk. Tetangganya ini buruk. Sifatnya punya penyakit hati. Sehingga apa? Dia punya harapan. Kenapa dia dikasih begini? Maka tatkala para ulama menyebutkan, tatkala dia berharap kenikmatan saudaranya itu hilang berpindah kepada dirinya, maka ini adalah satu derajat dari hasad. Satu derajat dari hasad. Kalau dia mengharapkan kenikmatan yang diperoleh saudaranya dia miliki, dia hilang dari saudaranya, kemudian dia berpindah kenikmatan tersebut kepada dirinya. Ini satu derajat dari hasad, dari penyakit ini. Kalau dia berharap hilang kenikmatan itu dari saudaranya, namun dia juga tidak berharap dia miliki kenikmatan tersebut, maka ini lebih tinggi hasadnya. Dan inilah hasad yang dimiliki oleh siapa? Iblis la'natullah alaih. Iblis la'natullah alaih. Iblis tidak pernah berharap masuk surga lagi saat dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tetapi dia menggodanya dalam rangka supaya Adam ini tidak merasakan kenikmatan. Dia tidak enak-enak sementara saya sengsara, kata itu bahasanya, sementara iblis sengsara. Maka ini adalah hasadnya atau iri yang merupakan perbuatan daripada iblis la'natullah alaih. Allazi jama'a malahu wa 'addadah, dia kumpulkan hartanya. Ini yang membuat kita hizri, membuat kita menggibah, membuat kita mencela kehormatan orang lain, mencela kehormatan orang lain. Allazi jama'a malan wa 'addadahu. Kalau wa'adadahu, perhatikan, mengumpulkan harta. Dia mengumpulkan harta. Wa'addadahu, kalau addadah, dia hitung-hitung. Bulan ini saya dapat gaji untuk sebulan ke depan. Itu wa'addadah maknanya. Atau tahun ini gaji uang saya yang peroleh tahun ini untuk sampai 1 tahun. Apa jadinya kalau dia hitung-hitung begitu? Apa jadinya? Pelit. Pelit. Kapan dia keluarkan? Maka nanti tidak cukup ini untuk setahun ke depannya. Tidak cukup untuk 1 bulan ke depan. Apa yang bisa makan? Ini orang yang pendek akalnya. Pendek akalnya. Bagaimana pendeknya akal orang tersebut? Kalau dilihat secara kasat mata, ketika dia adalah orang yang cerdas, dia sudah hitung-hitung uangnya. Ini maunya berapa? 5 juta kebutuhannya ke depan 1 bulan. Kalau dia berpikir begitu, 1 bulan ke depan kebutuhan saya cukup pas 5 juta. Maka tidak boleh saya memberi kepada orang lain, bersedekah. Kapan saya kasih, maka akan berkurang jatah saya. Artinya apa? Kalau secara kasat mata dia adalah orang yang cerdas, tapi hakikatnya dia adalah orang yang jahil. Kenapa? Karena dia mengandalkan atau dia berpikir bahwa harta itu hanya diperoleh dengan melalui pikiran, melalui dengan tenaga. Padahal harta itu datang bukan hanya melalui pikiran dan kepiawaian, tidak. Tetapi orang yang beriman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hartanya orang beriman itu adalah dari arah yang tidak diduga-duga. Kita mungkin bekerja, kita mungkin piawai bisa mungkin berbengkel begitu. Perbengkelan penghasilannya sekian dalam 1 hari. Dia bisa dapatkan. Tapi ternyata karena dia adalah orang yang bertakwa, kadang dia mendapatkan apa? Kadang dia mendapatkan dalam sehari lebih daripada targetnya, lebih daripada dugaannya. Kenapa? Ini ciri orang yang beriman ini. Ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa. Kalau engkau tidak memahami tentang ketakwaan,
Apa itu ketakwaan? Lihatlah dari mana kau peroleh rezeki itu. Dia diperoleh dengan dari yang terduga atau yang tidak terduga. Kalau dia diperoleh dengan tidak terduga, boleh jadi kita ini bagian daripada orang yang bertakwa. Tapi kalau selama rezeki kita itu diperoleh dari sesuatu yang terduga, bahwa ini sebentar akan datang, saya punya janjian dari fulan 100 juta dia datang, 100 juta datang. Tapi maka ini adalah orang yang bukan ciri ketakwaan, bukan ciri ketakwaan, bukan ciri orang yang rezekinya berdasarkan karena ketakwaan. Tapi kalau dia mengatakan, kalau dia hari ini diprediksinya berapa, dia peroleh 1 juta atau 100 juta. Hari ini dia peroleh karena dia dia sudah kerja selama sebulan dan seterusnya. Ternyata dia tidak tahu, bukan hanya dari sini, dari orang yang dia punya janji dengan dia, lebih ada orang yang tak duga-duga, yang tidak terduga datang kepadanya, afwan ini begini-begini dan seterusnya. Maka ini adalah ciri apa? Ciri ketakwaan. Ciri ketakwaan. Maka orang yang menghitung-hitung tadi hartanya, maka apa dia? Biasanya pelit. Biasanya pelit. Nah, ini juga dalam Islam atau dalam syariat kita tidak hanya dilarang melakukan maksiat secara langsung. Kita tidak hanya dilarang melakukan maksiat secara langsung, tapi kita juga dilarang melakukan maksiat melalui sebab. Kita tidak melakukan maksiat, tapi orang lain yang melakukan maksiat, tapi dia melakukan maksiat ini karena sebab kita. Perhatikan kalimat ini, wa'adadahu, yang membuat orang iri, dengannya dia dicela kehormatannya, digibah dan seterusnya, karena dia jama' amalan wa'adadah, karena dia pelit, tidak suka berbagi. Maka ini adalah sebab dia sengaja dia pelit dan membuat dengannya orang lain itu apa? Menggibahnya. Maka jangan pernah menjadi sebab dalam kemaksiatan, karena itu adalah apa? Adalah dosa. Adalah dosa. Nah, jama' amalan wa addadahu. Nah, wa kalimat apa? Wa adadahu, menghitung-hitung untuk ahli warisnya. Dia hitung-hitung, ini ahli warisnya, ini sekian ahli waris saya, ini sekian, begini dan seterusnya. Dan ini sifatnya orang yang tamak dengan dunia. Dengan dunia. Dia tidak berpikir bahwa dunia ini bisa diperoleh melalui ketakwaan. Dia tidak, mungkin jarang baca jarang baca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan ada anak kecil yang mati ditinggal orang tuanya. Tetapi karena orang tuanya ini adalah orang yang baik, orang yang bertakwa, maka apa jadinya? Anak keturunannya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau seseorang, kalau dia mau anaknya terjamin rezekinya setelah dia meninggal, maka buatlah diri kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperhatikan oleh siapa? Oleh sahabat, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz, oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz. Dia tidak meninggalkan, dia khalifah, tapi dia belanjakan semua hartanya, dia infakkan hartanya, tidak ada disisakan untuk anaknya. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya. Orang-orang pun akan bertanya kepadanya, kenapa engkau habiskan, tidak ada kamu tinggalkan untuk anak keturunanmu? Saya tidak ada yang saya belanjakan, tidak ada yang saya sisa untuk anak keturunanku, supaya mereka tatkala mereka bukan orang soleh, supaya tidak dia belanjakan di atas kemaksiatan. Pahami? Tatkala mereka keturunanku ini adalah orang yang soleh, maka Allah yang akan memberikan rezeki. Maka Allah yang akan memberikan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu rezeki orang yang bertakwa. Maka perbedaan orang beriman, orang bertakwa dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
dalam memandang sebuah rezeki, bahwa rezeki itu, orang yang beriman menganggap bahwa rezeki itu datang tak terduga. Tidak hanya kita berpangku menyandarkan pada usaha kita. Rezeki itu datang bukan karena usaha kita, bukan karena pemikiran kita, kepiawaian kita, bukan. Tapi usaha kita, pemikiran kita, kecerdasan yang kita miliki, itu adalah sebab. Itu adalah sebab dengannya datang rezeki itu. Nah, jama'a malan wa addadahu. Kemudian berikutnya, sifat berikutnya apa dia? Yahsabu anna malahu akhladahu. Dia menganggap, mengira, meyakini bahwa hartanya itu membuat dia kekal, membuat kematian ini tertunda datangnya. Tertunda datangnya dikarenakan harta kita, atau membuat kita memahami bahwa ini adalah rezeki. Mungkin ini adalah kita akan kaya, mencari terus. Maka perhatikan saja, ini mungkin setiap orang kalau ditanya apakah harta itu membuat orang kekal, maka semua orang yang punya hati, dia akan menjawab apa? Dia akan menjawab tidak. Harta itu akan kita, kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Semua orang menjawab. Tapi perhatikan saja, setiap diri kita merasakan itu saat saat dunia ini betul-betul mengalahkan pikiran kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan banyak berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini sebagai dengannya pikiran kami berpusat untuk memikirkan dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengancam orang yang pikirannya adalah dunia. Apa dia? Maka nanti dunia akbar hammi. Siapa yang menjadikan dunia itu adalah pikirannya, semuanya dunia yang dipikirkan. Ja'alallahul faqra ja'alal faqra baina ainaihi. Allah akan membuat dia senantiasa haus, senantiasa miskin, membuat kemiskinan itu kebutuhannya terhadap dunia berada di pelupuk matanya. Kalau orang miskin, senantiasa memikirkan kemiskinan, itu tidak akan berhenti bekerja. Tidak akan pernah ada santai dalam hidupnya. Senantiasa sibuk dengan dunia. Paginya dunia, siangnya dunia, sorenya dunia, malamnya dunia, subuhnya dunia. Semuanya dunia. Nah, kalla tidak. Allah membantah prasangka, dugaan mereka. Tidak, sama sekali dunia itu tidak akan membuat kita kekal hidupnya. Tidak membuat kita kekal hidupnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kematian? Kematian. Aksiru min dzikri hadimil lazzat. Aksiru min dzikri hadimil lazzat. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat kematian, mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan itu. Memutuskan kelezatan. Apa dia? Kematian itu. Makanya kalla. Karena dengan banyak mengingat kematian seseorang, maka dia akan fokus, dia akan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya mengingat kematian tidak sekedar ada orang meninggal kita akan mati, enggak. Itu bukan maksudnya itu. Tetapi maksudnya adalah mengingat kematian, dengannya kita terdorong untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Harta itu tidak membuat kita ini kekal. La yumbazanna. Sungguh harta ini, tatkala harta itu membuat kita jauh dari Allah, tidak mendekat kepadanya dengan ketaatan, la yumbazanna fil hutamah. Maka dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Akan dicampakkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Dia adalah neraka atau api yang menyala-nyala.
api yang menyala-nyala. Artinya apa? Harta kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kemudian, di hari kiamat, hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an malihi fima iktasaba, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Di antaranya adalah tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan untuk apa dia belanjakan. Allah bertanya tentang dunia yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian di sini tatkala kita membelanjakannya tentunya bukan di jalan Allah, bukan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa jadinya? La yumbazanna fil hutamah. Harta kita akan Harta kita akan dilemparkan, akan dicampakkan ke dalam api neraka. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka mal hutama? Tahukah engkau apa itu hutama? Ini pertanyaan, bukan sekedar pertanyaan, tetapi pertanyaan yang bermakna bahwa api yang menyala-nyala ini adalah sangat besar. Satu. Kemudian betul-betul akan dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api harta yang kita peroleh itu, namun kemudian justru tidak membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dalam melakukan ketaatan kepadanya. Narullahil muqadah allati tattali'u, ini al-muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah. Allati tattali'u 'ala al-afidah. Tattali'u maknanya Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala menyebutkan perkataan Imam Al-Farra bahwa tattali'u maknanya adalah, di antara makna tattali'u muncul atau balaghah. Balaghah apa? Sampai. Artinya apa? Tattali'u 'alal afidah, yang api ini membakar kulit, kemudian tulang, sampai kepada hati. Tidak ada siksaan di dunia ini sebenarnya, belum ada siksaan yang sampai pada hati. Sakitnya, sakit perihnya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengumpulkan harta, yang membuat harta itu dengannya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Tattali'u 'alal afidah. Saking perihnya, sakitnya siksaan Allah dengan membakar tadi itu hingga sampai kepada hati. Hingga sampai kepada hati. Berarti apa? Tattali'u 'alal afidah, yang rasa sakitnya bakaran api tersebut sampai pada hati. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka, wailun tadi dimasukkan ke dalam neraka. Innaha alaihim mu'sadah. Apa mu'sadah? Mutbaqah. Mutbaqah. Apa mutbaqah? Ketika seorang masuk dalam neraka, pintu neraka itu ditutup baik-baik. Asapnya pun tidak boleh keluar. Asapnya pun tidak boleh keluar. Baunya tidak boleh keluar. Orang yang mau keluar juga tidak akan mungkin. Mutbaqah, ditutup dengan rapat-rapat. Ditutup dengan rapat-rapat. Supaya apa? Supaya sempurna siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri atau sifat orang yang di dalam neraka, modelnya bagaimana dia? Manusia dijadikan apa? Dijadikan tuli. Kemudian apa lagi? Kemudian dibuat dia suaranya tidak terdengar sama orang. Supaya apa? Supaya tidak ada yang minta tolong. Karena walaupun minta tolong tidak akan ditolong oleh orang lain. Tidak mendengar. Kenapa? Karena kalau mendengar, kita berteriak sakit, namun kita mendengar ada teriakan lebih besar, maka kita akan, berarti saya lebih bagus, lebih ringan. Supaya orang merasakan perihnya yang namanya neraka itu. Maka dibuat orang yang masuk dalam neraka itu adalah apa? Dibuat tuli dan dibuat bisu. Artinya tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar suaranya, tidak didengarkan oleh orang lain.
tidak didengarkan oleh orang lain. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada, pada waktu yang sangat panjang di dalam neraka, bukan waktu yang sebentar, Nah, satu hari di dunia berapa ribu di akhirat? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Nah, itu yang membuat panjang, yang membuat kita tersiksa, membuat kita menikmati sepanjang itu. Apa dia? Pahala, atau dosa yang kita lakukan. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas.